Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang pelajaran fikih, yaitu mengenai bab tentang menentukan penerima zakat. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa dulu dengan harapan semoga ilmu yang akan kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadiniyah wa ala mana wa sallallahu salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anak kelas 5 yang saya cintai, perhatikan dengan baik. Pak Guru akan membahas tentang menentukan penerima zakat. Anak-anak kelas 5 yang saya cintai, berikut ini beberapa hal cara menentukan penerima zakat atau sedekah, yaitu sebagai berikut. 1. Zakat hanya boleh diberikan kepada 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan dipilih sesuai dengan prioritas yang lebih membutuhkan, yaitu yang 8 golongan itu disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8 golongan itu ialah 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mu'allaf, 5. Riqab, 6. Gharim, 7. Ibnu Sabil, dan 8. Sabilillah. Yang diutamakan tentunya adalah fakir miskin. Kedua, zakat boleh diberikan kepada 1 golongan dari 8 golongan tersebut. Ketiga, zakat boleh diberikan kepada 1 orang dari 8 golongan sesuai dengan kebutuhan yang ia perlukan. Keempat, membagi zakat di antara golongan-golongan tersebut lebih baik. Kelima, orang dengan pendapatan 1 juta rupiah dalam 1 bulan tetapi dia memerlukan 2 juta rupiah dalam sebulan untuk kebutuhan keluarganya, maka dia boleh zakat sesuai dengan kebutuhannya. Kelima, jika seseorang menyerahkan zakat kepada orang yang dikira berhak dengan cara sungguh-sungguh dan ternyata dia tidak berhak, maka zakatnya sah. Keenam, tidak boleh menimbun zakat kemudian dikembangkan agar menjadi harta yang dikumpulkan bertambah. Zakat harus segera disalurkan jika sudah tiba waktunya. Ketujuh, boleh memberikan zakat kepada orang yang menunaikan ibadah haji namun tidak mempunyai bekal yang cukup. Jadi orang yang naik haji itu kemudian bekalnya kurang, boleh juga dia berhak untuk menerima zakat. Tetapi harus benar-benar terbukti memang bekalnya memang tidak cukup. Boleh digunakan untuk membebaskan tawanan muslim. Kemudian selanjutnya, seorang laki-laki muslim miskin yang ingin menikah untuk menjaga dirinya boleh untuk diberikan zakat. Kemudian lagi, orang yang tidak mampu membayar hutang sampai meninggal, maka hutangnya boleh dibayar dengan zakat. Berikutnya lagi, pemilik hutang boleh memberikan zakat kepada orang miskin yang berhutang
kepadanya, namun tanpa kesepakatan bahwa dia memberinya zakat agar hutangnya terbayar. Artinya kalau orang yang punya hutang dia tidak mampu membayarnya, maka kita boleh dia memberikan zakat sama orang tersebut, tetapi dengan catatan tidak boleh ada perjanjian. Misalnya direncanakan, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh menggugurkan hutang orang miskin dan menganggap itu sebagai zakat. Artinya orang miskin yang berhutang yang tidak membayar zakat kemudian digugurkan hutangnya sebagai zakat, itu tidak boleh. Tapi yang boleh kita memberikan dia tidak ada kaitannya dengan hutang. Ya berikan saja dia sebagai zakat untuk memberikan bantuan atau sedekah. Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah, sedangkan kepada kerabat adalah sedekah dan silaturahim. Jadi ada dua pahala. Kalau kita bersedekah kepada orang miskin itu sedekah biasa, sedekah memang ya zakat juga. Tapi kalau kita sedekah atau zakat kepada kerabat, kepada selain kerabat, maka mendapatkan dua, yaitu selain sebagai silaturahim dapat sedekah. Boleh memberikan zakat kepada orang yang fokus untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu itu termasuk fisabilillah dan manfaat menyebarkannya ketika dia telah selesai mencari ilmu. Kemudian lagi dianjurkan memberikan zakat kepada kerabat-kerabat miskin yang tidak wajib dinafkahi, seperti 1. Saudara laki-laki dan perempuan, 2. Paman dan bibi dari pihak ayah dan dari pihak ibu, 3. Dan yang seperti mereka. Berikutnya, boleh menyerahkan zakat kepada kedua orang tua, ke atas, kakek dan seterusnya. Dan juga boleh menyerahkan zakat kepada anak ke bawah, cucu dan seterusnya. Jika mereka orang-orang miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya dan mereka memikul hutang atau diat, maka boleh diberi zakat. Terakhir, suami boleh memberikan zakat kepada istrinya jika istri memikul hutang atau kafarat, dan sebaliknya istri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya jika suami termasuk yang berhak menerima zakat. Artinya bersedekah kepada istri selain nafkahnya, dan juga istri juga boleh bersedekah kepada suaminya selain karena memang suami benar-benar dalam keadaan situasi yang tidak mendukung, misalnya keadaan yang tidak kerja suaminya karena mungkin faktor apa alasannya, karena udzur, maka ketika istri punya harta maka boleh sedekah kepada suaminya karena istri itu adalah masih tanggung jawab suami. Tapi kalau sedekah ketika istri punya harta itu boleh. Demikian penjelasan Pak Guru tentang menentukan penerima zakat yang merupakan bagian dari bab zakat. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan pada hari ini bisa dipahami dengan anak-anak kelas 5 dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.